Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua, dimanapun teman-teman berada. Baik, dalam kesempatan kali ini izinkan kami, saya dari kelompok 4 mata kuliah Termodinamika 2 Universitas Singapura Bangsa Karawang untuk menyampaikan presentasi terkait penelitian yang sudah kita kaji. Nah, sebelum itu saya ingin memperkenalkan kelompok saya terlebih dahulu. Baik, di sini anggota kelompok kami yang pertama itu adalah Putra Diandi dengan NPM akuran 100, kemudian ada Muhammad Ramadhati dengan NPM 084, kemudian ada Muhammad Rifki Abdul Jabbar dengan NPM 089, Davanesa Febrian dengan NPM 064, kemudian ada Rudiat dengan NPM 080, dan kemudian ada saya Muhammad Farhan dengan NPM 079. Baik, yang pertama di sini kita akan membahas tentang bahan bakar. Nah, di sini bahan bakar merupakan peranan yang sangat penting dalam kehidupan manusia. Karena sama-sama kita tahu bahan bakar adalah kebutuhan pokok bagi masyarakat desa maupun kota. Bahan bakar dibutuhkan untuk sebagai bahan untuk transportasi. Nah, di sini secara etimologi, bahan bakar adalah bahan yang digunakan untuk menghasilkan energi melalui proses pembakaran. Bahan bakar biasanya digunakan untuk menghasilkan energi dalam bentuk panas ataupun listrik. Nah, di sini ada klasifikasi bahan bakar. Yang pertama itu ada bahan bakar padat, bahan bakar cair, dan bahan bakar gas. Nah, di sini untuk bahan bakar padat, jenis-jenis batu bara didasarkan pada besarnya nilai kalor untuk ranking terendah dan presentasi nilai karbonnya untuk ranking tertinggi. Nah, di sini bisa teman-teman lihat itu ada 4. Yang pertama itu dari naik berwarna coklat ke hitam-hitaman dan termasuk ranking rendah. Kemudian ada sulfurinos berwarna hitam kusam dengan kandungan air lebih sedikit dibanding dengan lignite. Kemudian yang ketiga ada bituminous berwarna hitam gelap dengan kandungan air yang rendah dan kandungan unsur volatile yang tinggi sampai medium. Kemudian yang keempat ada anthracite berwujud keras, mudah retak dan mengkilap, hampir tidak mengandung air dan volatile. Next. Nah, di sini klasifikasi dari bahan bakar cair. Yang pertama itu ada aviation gasolin atau bensin penerbangan atau biasa dikenal juga sebagai avgas. Ini adalah bahan bakar minyak khusus BBM yang dibuat dari berbagai bagian kecil atau fraksi minyak. Nah, kemudian di sini ada aviator turbin seperti halnya avgas, aviation turbin atau disebut sebagai aftur adalah bahan bakar yang terbuat dari fraksi minyak bumi. Yang ketiga ada porosenek minyak atau minyak tanah. Jadi bahan bakar ini juga sering dikenal karena banyak digunakan sebagian di rumah dan pada sebagian besar kecil. Minyak tanah biasanya berada pada titik didih 150 sampai 300 derajat Celcius. Nah, selanjutnya adalah solar atau high speed diesel. HSD atau high speed diesel digunakan pada mesin dengan sistem injeksi pompa mekanis dan juga injeksi elektronik. Nah, HSD ini biasanya digunakan pada sektor industri. Kemudian selanjutnya ada minyak diesel MDF. Minyak solar atau MDF merupakan hasil penyulingan dari minyak hitam dalam bentuk cair pada suhu rendah. Nah, selanjutnya ada minyak bakar MFO. Minyak bakar ini merupakan jenis bahan bakar yang dihasilkan melalui penyulingan, melainkan jenis bahan bakar ini adalah hasil residu hitam jenis tertentu. Jenis bahan bakar ini biasanya digunakan untuk pembakaran langsung di industri dalam skala besar. Biasanya digunakan untuk beberapa tujuan ekonomi. Nah, selanjutnya di sini ada bensin atau gasoline. Bensin merupakan jenis bahan bakar yang umum yang paling sering kita temui dalam kehidupan sehari-hari. Bensin ini ditujukan untuk mesin pembakaran internal dengan pengapaian. Nah, selanjutnya di sini ada bahan bakar gas. Sama-sama kita tahu bahan bakar gas itu ada banyak jenisnya. Salah satunya itu adalah LPG. Nah, LPG adalah campuran dari propana, butana, dan bahan kimia lainnya. LPG yang digunakan biasanya sebagai alat untuk bahan bakar dalam rumah tangga. Nah, kemudian di sini contoh bahan bakar adalah minyak bumi, gas alam, batu bara, kayu bakar, dan biofuel. Bahan bakar sangat penting dalam kehidupan sehari-hari untuk digunakan dalam bahan utama penggerak kendaraan, menghasilkan listrik, dan masih banyak kegunaan lainnya.
Nah, selanjutnya teman-teman bisa lihat di sini. Di sini ada tabel yaitu heat value dan non-heat value. Di sini bisa ada banyak sekali beragam jenis material dari bahan bakar gasnya. Next one. Oke, selanjutnya adalah pembakaran. Nah, apa sih pembakaran itu? Pembakaran adalah serangkaian reaksi kimia eksotermal antara bahan bakar dan oksigen berupa udara yang disertai dengan produksi berupa energi panas dan konversi senyawa kimia. Pelepasan energi panas mengakibatkan timbulnya cahaya dalam bentuk api. Bahan bakar yang umum digunakan dalam pembakaran adalah senyawa organik, khususnya hidrokarbon dalam fase gas, cair atau padat. Pembakaran yang sempurna dapat terjadi jika ada oksigen dalam prosesannya. Semakin banyak oksigen yang diterima, semakin baik pembakarannya. Next kan. Nah, selanjutnya ini ada beberapa jenis pembakaran. Yang pertama ada complete combustion, kemudian yang kedua ada complete incomplete combustion, yang ketiga ada small direct combustion, kemudian ada rapid combustion, dan yang kelima turbulent combustion. Apa aja sih pengertiannya? Kita cek selanjutnya. Nah, di sini complete combustion pada pembakaran sempurna reaktan akan terbakar dengan oksigen menghasilkan sejumlah produk yang terbatas. Nah, produk dari hidrokarbon ini biasanya sinyal hidrogen dalam bentuk udara. Pembakaran sempurna hampir tidak mungkin tercapai pada kehidupan nyata. Nah, di sini ada incomplete combustion. Pembakaran tidak sempurna umumnya terjadi ketika tidak tersedianya oksigen dalam jumlah yang cukup membakar bahan bakar sehingga dihasilkan karbon dioksida dan air. Nah, karena oksigen tidak cukup, jadi zat-zat seperti karbon dioksida, karbon monoksida, dan uap air dan karbon dapat dihasilkan dari proses ini. Kemudian selanjutnya ada smoldering combustion. Smoldering merupakan bentuk pembakaran yang lambat bertemperatur rendah dan tidak berapi, dipertahankan oleh panas ketika oksigen menyerang di permukaan dari bahan bakar dan fase yang terkondensi. Next one. Nah, selanjutnya di sini ada tadi rapid combustion. Nah, bahan bakar di sini ada dua jenis, yaitu CNG dan LPG. CNG ini pada dasarnya terdiri dari metana, sedangkan LPG adalah campuran dari propana dan butana dan bahan kimia lainnya. Tadi kita bahas juga fungsinya. Mungkin selanjutnya adalah turbulent combustion. Nah, pembakaran di sini menghasilkan api yang sangat banyak digunakan untuk pengaplikasian pada dunia industri, misalnya mesin pembakaran seperti bensin. Kemudian ada pada mesin turbin gas, dan karena turbulensinya membantu proses pencampuran antara bahan bakar dan monoksida. Oke, selanjutnya di sini adalah pengertian dan pembahasan terkait reaksi pembakaran. Nah, reaksi pembakaran tergolong dalam reaksi kimia karena zat yang telah terbakar tidak akan bisa dikembalikan ke bentuk semula. Nah, kemudian tanpa adanya oksigen dan bahan bakar tertentu tidak akan terjadi reaksi pembakaran. Tanpa reaksi pembakaran tentu api pun tidak dapat dihasilkan. Nah, pada reaksi pembakaran juga dibagi menjadi reaksi pembakaran sempurna dan tidak sempurna. Reaksi pembakaran sempurna merupakan dihasilkan dari bahan bakar fosil atau senyawa hidrokarbon akan bereaksi dengan oksigen membentuk uap air dan karbon dioksida. Sedangkan reaksi pembakaran tidak sempurna biasanya terjadi pada proses pembakaran bahan bakar industri maupun pada mesin kendaraan bermotor. Pada reaksi pembakaran ini, mengapa disebut tidak sempurna? Karena produk yang dihasilkan berupa uap air, H2O, dan karbon monoksida. Karena secara garis besar kedua reaksi pembakaran tersebut dapat dituliskan sebagai berikut. Bisa teman-teman lihat di sini. Next one. Nah, selanjutnya adalah jenis pembakaran. Selanjutnya itu adalah kondisi reaktan dan jenis pembakaran dibagi menjadi dua. Yang pertama di sini adalah pembakaran premixed, apabila sebelum masuk ruang bakar, bahan bakar dan udara dicampur terlebih dahulu secara homogen. Nah, yang kedua pembakaran difusi, apabila pencampuran bahan bakar dan oksigen terjadi dalam ruang bakar secara difusi. Bisa teman-teman lihat ini adalah contoh yang dari pembakaran premixed dan yang ini adalah contoh dari pembakaran difusi. Next one. Nah, apa sih pembakaran premixed itu? Di sini pembakaran secara premixed atau berada dalam kondisi laminar, api yang terbentuk disebut sebagai api premixed laminar. Mempunyai sifat-sifat api
diapit oleh gas yang sudah terbakar, dan gas yang sudah terbakar kemudian api berpropagasi ke arah gas yang belum terbakar. Kecepatan dan kepadatan api sama, cara terjadinya propagasi adalah ketika campuran. Ketika kondisi campuran berada dalam batas mampu bakar, struktur api terfiksa nominal adalah sebagai berikut, yaitu temperatur dan profil kecepatan pengeluaran panas berdasar pada ketentuan dan juga. Nah, bisa dilihat di sini adalah kondisi bagaimana dari pembakaran difusi. Itu ada kecepatan reaksi pembakaran sangat tergantung pada kecepatan difusi yang pertama tadi. Kemudian yang kedua terjadi propagasi api sehingga aplikasi pembakaran difusi lebih aman dan yang dipakai pada industri. Ketiga adalah pembantu untuk memperbaiki karakteristik api difusi sering juga digunakan api jet konsentrik, di mana bahan bakar udara masing-masing dilakukan melalui suatu tabung yang berbeda tetapi mempunyai suhu yang sama. Dan ini ada proses flame quenching. Apa itu proses flame quenching? Adalah fenomena padatnya api karena kehilangan panas di sekitar, sehingga tidak dapat mempertahankan keberlangsungan reaksi kimia. Nah, yang selanjutnya adalah ignition. Syarat terjadinya ignition adalah samping harus mencukupnya energi yang diterima untuk penyalaan, maka volume reaktan harus dipanaskan, harus cukup besar sehingga apabila terjadi internya dipindahkan, maka heat loss yang terjadi tidak melebihi laju energi yang dilepas oleh proses pembakaran. Nah, di sini ada mekanisme pembakaran. Yang pertama di sini adalah drying atau pengeringan. Nah, dalam ruang bakar biasanya dikonveksikan dan diradiasikan ke permukaan partikel dan dikonveksikan ke dalam partikel. Nah, biasanya dalam bentuk sebuah butiran halus bahan bakar padat, misal 100 mm air yang terkandung akan menguap secara cepat sebelum volatil dilepaskan. Nah, di sini teman-teman melihat yaitu persamaan untuk mencapai dalam perhitungan drying atau pengeringan. Nah, di sini untuk butiran yang cukup besar biasanya persamaan di atas tidak berlaku, karena untuk bahan bakar dalam bentuk batangan biasanya itu berlangsung secara bersamaan, sehingga bisa masa dikonsumsi hanya tinggal larang. Oke, selanjutnya adalah pembakaran pada bahan bakar padat, yaitu devolatilization, penguapan unsur-unsur volatil atau pyrolysis. Nah, pada tahap ini dengan semakin meningkatnya temperatur, unsur volatil akan kemudian mengalir keluar sehingga akan menghambat aliran oksigen untuk masuk dalam butiran pada bahan bakar. Nah, di sini apabila temperatur partikel bisa diatur konstan, maka bisa menggunakan persamaan sebagai berikut. Next one. Oke, yang ketiga adalah combustion atau pembakaran arang. Nah, setelah tahap devaporization tadi selesai, maka yang tinggal hanya arang dan abu, yaitu sisa dari pembakaran. Nah, biasanya arang dari abu ini, jika arang kayu itu adalah 0,9, yaitu 90% dari material itu adalah berpori-pori, dan batu bara 0,7 karena pada tahap ini sudah tidak ada volatil dari karena porosan dari arang, maka oksigen bisa berdifusi sampai ke pori-pori. Nah, reaksi utama langsung ke permukaan ini bisa teman-teman lihat di sini. Kemudian untuk mencari laju reaksi untuk pembakaran arang dan model secara umum, yaitu kita menggunakan persamaan sebagai berikut. Next slide. Nah, selanjutnya adalah furnace. Bahan bakar padat dalam furnace, selain persoalannya untuk kestabilan proses pembakaran, maka perlu diperhatikan sistem suplai bahan bakarnya juga, yaitu penanganan abu, emisi gas, dan gas buang dan partikel. Nah, bisa teman-teman lihat di sini ada jenis-jenis dapur dengan bahan bakar padat adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah stoker fired boiler. Di sini proses pembakaran yang terjadi bisa digolongkan sebagai fixed bed combustion. Kemudian yang kedua ada pulverizer soal combustion system. Di sini batu-bara dibuat menjadi butiran-butiran halus untuk kemudian diinjeksikan ke dalam dapur. Yang ketiga ada siphon combustor. Nah, di sini dapur ini mempunyai kelebihan dapat menggunakan batu-bara dengan kandungan abunya banyak dan titik galai abu rendah. Oke, selanjutnya adalah bentuk api yang terjadi dari hasil pembakaran, biasanya memiliki karakteristik tertentu. Nah, yang pertama apabila densitasnya droplet, butiran bahan bakar rendah, tingkat campurannya tinggi,
dan volatilitas rendah, maka droplet bahan bakar akan terbakar secara individu. Yang kedua, apabila densitas droplet tinggi, tingkat campuran rendah, dan volatilitas tinggi, maka api akan terbentuk di bagian luar dari spread. Nah, di sini ada tahapan pembakaran. Yang pertama, droplet bahan bakar mengalami kenaikan temperatur, sehingga komponen-komponen yang mempunyai titik tinggi dan rendah akan membentuk. Yang kedua, penyalaan unsur-unsur volatil di sekitar butiran. Yang ketiga, butiran mendidih dan mengembang yang diikuti pembakaran lebih lanjut. Nah, selanjutnya adalah metode pengembukan fuel oil. Yang pertama di sini adalah single fuel atomizer, dipakai untuk burner dalam rumah tangga atau biasanya dalam industri kecil. Nah, di sini atomizer jenis ini adalah high pressure atau burn type burner. Dalam aplikasi di industri skala besar digunakan pressure jet atomizer atau spill pressure jet atomizer untuk mengembukan fuel oil. Nah, kemudian yang kedua ada fuel atomizer menggunakan tumpukan aliran udara bertekanan tinggi atau kuat. Ukuran yang didistribusikan droplet bahan bakar tidak berbeda dengan single fuel, tetapi terjadi reduksi tekanan dengan bahan bakar besar. Nah, yang ketiga adalah rotary cup atomizer memanfaatkan saluran bahan bakar dan diputar dengan kecepatan tinggi. Tekanan bahan bakar akan dikurangi, tetapi ukuran droplet relatif besar. Dan teman-teman di sini adalah proses pembakaran dengan bahan bakar cair. Oke, selanjutnya adalah persamaan terkait reaksi pembakaran. Bisa teman-teman lihat di sini. Di sini adalah persamaan reaksi pembakaran teoritis antara hidrokarbon dengan udara. Nah, yang di sininya adalah hidrokarbon dan di sininya adalah udara. Nah, persamaan di atas menyatakan bahwa stokiometris dari bahan bakar yang tersedia cukup oksigen untuk mengubah seluruh bahan bakar menjadi produk yang bereaksi sempurna. AFR stokiometris tergantung pada komposisi kimia bahan bakar. Nah, di sini terdapat studi kasus dalam penelitian yang kita coba cari. Nah, yang pertama ini adalah karakteristik dari pembakaran bahan bakar gasolan dengan bioetanol dan premium. Nah, metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode eksperimental nyata atau true experimental research untuk menguji temperatur dan warna nyala api dengan beberapa perubahan pada bahan bakar. Nah, bisa teman-teman lihat di sini adalah komponen atau alat-alat yang kita gunakan ada biji 12 kg, kompresor, odometer, LPG dan lain-lain. Nah, selanjutnya adalah pengambilan data. Pengambilan data ini dilakukan selama 4 kali dengan pembakaran bioetanol dan premium dengan berbagai jenis variasi campuran. Di mana yang pertama ini menggunakan bioetanol 105 ml dengan tambahan premium 45 ml. Kemudian kedua bioetanol dengan 120 ml dengan premium 30 ml. Kemudian ketiga bioetanol 135 ml dengan premium 15 ml. Dan yang keempat bioetanol 153 ml dengan premium 7 ml. Nah, dari pengujian yang dilakukan, maka data yang telah didapatkan dari hasil penelitian berupa data temperatur dengan warna api. Bisa teman-teman lihat di sini, yaitu adalah ketinggian dari nyala api, di mana titik kedua ini adalah warna api sebelum dia berubah warnanya. Bisa teman-teman lihat tadi warnanya biru itu adalah titik nyala 2, kemudian yang merah adalah titik nyala 1, di mana titik nyala ini berkaitan dengan AFC dari boleh slide sebelumnya, dua slide sebelumnya. Nah, di mana nyala api tadi itu bergantung pada AFR stokiometris dengan komposisi kimia bahan bakar yaitu tadi bioetanol tadi. Nah, dan dengan bahan bakar yang kita gunakan. Next one. Nah, di sini ada reaksi pembakaran stokiometri dengan bioetanol dengan reaksi pembakaran yang ada. Kita akan menghitung persamaan stokiometrinya menjadi bisa melihat C2H5OH. Kemudian menghasilkan, jadi ini kita buat dulu persamaannya biar persamaan dan stokiometrinya ini menjadi setimbang. Kemudian kita hitung massa udaranya, yaitu setelah dihitung massa udaranya didapatkan 480,48. Nah, dari massa udara yang sudah kita dapat, kita bisa menghitung massa bahan bakarnya, yaitu dari tadi C2H5OH sama dengan 12 ditambah 5 kali 1 ditambah jumlah dari
kadar oksigennya dan yang ke-1 jumlahnya 46. Kemudian dari massa udara dan massa bahan bakar yang kita dapat, kita bisa mencari AFR stokiometri bioetanolnya, yaitu dengan udara, massa udara dibagi dengan massa bahan bakar, dan didapatkan 480,48 dibagi 46, hasilnya adalah 10,44. Nah, di sini reaksi pembakaran stokiometri pada premium sama seperti tadi, kita hitung dulu kandungan pada atom C, yaitu karbon, hidrogen, oksigen, dan nitrogennya. Kemudian kita cari persamaan stokiometrinya, dan setelah persamaan yang dapat, kita bisa menghitung massa udaranya. Setelah kita dapatkan, kita hitung massa udaranya, yaitu di sini menghasilkan 1613,4. Nah, setelah mencari massa udara, untuk mencari AFR stokiometrinya, kita perlu mencari bahan bakar. Nah, di sini kita cari massa bahan bakarnya dan menghasilkan 111. Nah, untuk mencari AFR stokiometri premium, sama seperti tadi, kita hitung dari massa udara dibagi massa bahan bakar, kemudian mendapatkan hasil 14,33. Nah, di sini adalah presentasi campuran dari bioetanol dan premium dan AFR stokiometri campuran. Tadi kan kita sudah melakukan 4 kali percobaan dengan kandungan yang berbeda-beda. Bisa dilihat di sini ketika massa campuran bioetanolnya 105 dan premium 45 mili, massa alir udara stokiometri campurannya adalah 1200, 1,294. Kemudian bahan bakar massa jadi 0,1494 dan AFR stokiometri campurannya adalah 8,0950. Dan bisa teman-teman lihat data lengkapnya di sini. Nah, selanjutnya adalah grafik ekuivalen yang didapat dari penelitian percobaan pembakaran pada bioetanol dan premium tadi. Di sini bisa lihat grafik ekuivalen rasio dengan temperatur api pada titik 1 dalam berbagai campuran. Titik 1 yang tadi adalah titik yang merah sampai atas. Nah, di sini bisa teman-teman lihat perbandingannya, yaitu ketika ekuivalen rasio dengan temperatur. Nah, kemudian yang di sini adalah hasil grafik dari ekuivalen rasio dengan temperatur api pada titik 2 dengan berbagai campuran. Next. Oke, sekian tentang presentasi dari kelompok kami. Di sini ada sedikit kata-kata setiap presentasi dari kami. Presentasi yang bisa lebih cepat sama halnya dengan dia yang saya singkat tapi kenangannya begitu malakah. Saya Muhammad Farhan sebagai perwakilan dari kelompok 4 mengucapkan terima kasih dan mohon maaf jika selama penyampaian presentasi terdapat kekurangan ataupun kesalahan yang tidak disengaja. Itu saja yang bisa kami sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.